Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak dan mendengarkan bersama debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Dan mari kita terus mendukung mereka di dalam doa supaya mereka terus diberikan hikmat oleh Tuhan. Ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kamu pernah dapatkan yang kamu pernah temui? Selain Muhammad ada nggak nabi yang nyuruh minum air kencing onta? Kalau menurut ilmu yang saya pelajari, tidak ada. Oke, berarti dia menjadi satu-satunya. Itu menurutmu? Ya, logikanya Oke, enggak? menurutmu ada yang lain? Menurutmu ada yang lain? Mungkin ada yang lain, tapi saya tidak tahu. Tetapi menurut Al-Quran dan hadis yang menyebutkan itu cuma yang menyuruh minum itu Nabi Muhammad Cuma SAW. Muhammad. Cuma Muhammad kan? Ya. Berarti kesimpulannya satu-satunya nabi yang nyuruh minum kencing onta cuma Muhammad ya? Itu persepsimu. Oke lah, baik, kembali ke tema. Kembali ke tema. Udah, gak usah dilanjutkan, kamu muter-muter nanti di situ. Baik, gini. Kamu kalah, kamu KO, kamu. Sudah berapa lama ini saya diskusi ya bahwa saya temui ya, ini sudah 3.300 orang yang nonton ya. Tolong berikanlah jawaban, berikanlah argumen yang terbaik ya. Coba sebelumnya saya mau tanya dulu, benar atau tidak benar bahwa Muhammad itu buta huruf? Betul? Oke, karena Muhammad buta huruf tidak dapat membaca, saya khawatir bahwa para pengikutnya yang menjadikan dia suri tauladan sama-sama juga menjadi tidak bisa membaca. Makanya saya tes dulu apakah Anda bisa membaca. Tolong bacakan. Kenapa Islam bingung mana tuannya? Oke, kenapa Islam bingung mana tuannya? Tuan ya. Oke, sekarang saya tanya. Sebentar, biar saya selesaikan. Biar saya selesaikan. Seluruh umat muslim. Apa-apa. Dengar, seluruh umat muslim. Sama saya. Ini kayaknya suara saya delay sama dia ini. Ini berat ini. Ini nampaknya suara saya ini kamu tangkap itu delay, terlambat. Makanya kamu dengar dulu. Kamu ini sudah kubal. Kamu itu nol dis. Oke, sekarang saya tanya. Kamu sama saya. Sekarang saya tanya, yang mana tuannya orang Islam? Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Udah, harus bawah. Makanya saya bilang yang ditanya apa, dijawab apa, ditanya tuannya kepada Tuhannya. Ini loh, kau belajar baca ini, kau bisa baca nggak ini? Oh ini loh, Tuhannya, yang saya nggak nanya siapa Tuhanmu, Tuhanmu yang saya tanya, botolmu katakan. Oke, kita kasih naik merah putih. Ya, silakan merah putih, nyalakan kamera Anda. Mulai undangan. Merah putih, silakan nyalakan kamera Anda, bro. Saya undang, saya kirim undangan di layar Anda untuk menyalakan kamera. Silakan disetujui. Silakan. Silakan. Halo? Halo. Ya, silakan nyalakan kamera, bro. Silakan kamera dinyalakan. Makasih topinya, Jivi, makasih Jivi. Ya. Siap. Ya, merah putih. Apakah Anda seorang Muslim? Alhamdulillah Muslim, Bang. Oke, begini Bang, saya ingin mengajak umat Muslim di channel saya ini untuk diskusi dengan baik, santun, ya kan? Ini di forum diskusi lintas iman, ya, supaya kita menjadi tahu seperti tantangan-tantangan orang-orang Islam, biar kita tahu yang mana jalan yang benar, oke? Ya. Baik, oke. Nah, teman-teman sekalian dan juga para pemirsa ya, dimanapun berada ya. Teman-teman, ini ada merah putih, akan kita tanya, akan kita buktikan apakah betul mereka ini bingung yang mana tuannya. Saya tanya dulu Bang, Abang bisa membaca? Insya Allah bisa. Oke, yang menjadi pertanyaan apa di sini Bang? Kenapa Islam bingung mana tuannya? Oke, silakan Bang. Ya, kalau memang Islam tidak bingung yang mana tuannya, coba, yang manakah yang menjadi tuannya orang Islam? Allah atau Muhammad? Ini saya perjelas dulu tentang tafsir dari kata-kata tuan. Silakan. Tuan itu kalau di ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, itu bukan Tuhan, melainkan adalah pimpinan, Bang. Ya, siapa tuannya? Kalau begitu siapa tuannya orang Islam? Allah atau Muhammad? Secara harfiah, secara fisik di kehidupan ini Bang, kalau abang gerak-gerak itu sepertinya jack HP Anda itu jadi kresek begitu. Coba bisa nggak tenang begitu, duduk tenang, jangan grogi. Kalau grogi boleh telepon Ustadz supaya ada 4 orang atau 5 orang Ustadz berdiri di kanan kiri Anda untuk mendampingi. Gini, kita itu kan diskusi. Kalau tuan secara pimpinan
imam di pimpinan kita untuk menjaga tuntunan syariat. Tuan kita itu jelas Nabi Muhammad. Muhammad. Kita puji ya. Kita puji. Ya. Baik. Oke, siap. Baik. Jadi Anda mengatakan Tuan Anda itu adalah Muhammad. Kunci ya. Jangan nanti pindah-pindah. Oke. Lawan Siap. katanya Tuan apa, Bang? Lawan katanya Tuan? Lawan katanya Tuhan untuk apa? Untuk kehidupan kita sebagai makhluk. Kita itu adalah hamba. Hamba. Apa? Oke, hamba. Ada. Jadi orang Islam itu adalah hamba-hambanya Muhammad ya? Bukan. Duh, Ini, sekarang bukan. ditarik lagi nih omongannya. Enggak, Bentar lagi ganti Tuan jadi ganti karena masih bingung mereka. Enggak. Lawan Bukan. katanya Tuan itu adalah hamba, betul? Budak, Mbak. Budak, betul? Oke, Hmm. berarti Bukan budak. menurutmu bahwa umat Islam ini adalah hamba-hambanya atau budak-budaknya Muhammad, betul? Itu lawan kata Kan Tuhan. berat kan? Berat, memang Bukan berat. Bukan berat. Kita akan diskusi intinya sebagai pimpinan untuk syariat kita itu ada Bang, Nabi jangan Muhammad. balik-balik Kita lagi ke itu sana, Bang. Bang Merah Putih. Iya. Tadi Kanda sudah mengatakan bahwa tuannya umat muslim sedunia ini adalah Muhammad. Nah, sedangkan lawan katanya tuan adalah hamba atau budak. Nah, kalau Muhammad itu tuan kalian, berarti kalian itu adalah hambanya atau budak-budaknya Muhammad, betul? bukan Nah, bukan sebagai kan, bukan. enggak ini loh Ini Kita berat, itu- saudara-saudara. enggak Bang Endis enggak Bang Endis Gini gini aja dah. Saya kasih tahu nih, enggak Bang. gini Sebentar dulu, Bang, saya kasih tahu. Di Oke, dalam siap. Al-Qur'an ada kata-kata tuan ya. Di dalam misalnya kita ambil di dalam surat Yusuf ayat ke-42. Ya. Jadi di situ kata tuanmu di dalam terjemahan Abang ada Al-Qur'an? ada Bisa diambil sebentar apanya Al-Qur'annya? iya Nah, gimana kalau kita cek di dalam Al-Qur'an kata tuanmu di situ bahasa Arabnya adalah Rabbika. Robika masuk Oke. Kalau Muhammad itu adalah tuannya orang Islam, kalau diarabkan itu berarti Muhammad itu adalah Robnya orang Islam, betul? enggak tafsirnya tidak seperti itu Gimana sih ini? Tadi Anda Enggak. bilang Muhammad itu tuan kalian, bahasa Arabnya tuan Tuan itu saya. adalah Rob. oke Nggak dah. gini, setuju nggak bahwa bahasa Arabnya tuan itu adalah Rob? Rob itu adalah sang pencipta. Ini, Enggak, tak saya jelaskan nggak dulu. nanya begini. Enggak. Bahasa Arabnya tuan itu kan bahasa Indonesia. Iya. Ah, kalau Tuan bahasa itu Inggrisnya, Indonesia. sebentar dulu bang. Bahasa Ya. Inggrisnya tuan itu Lord, oke? Nah, bahasa Jawanya itu adalah Gusti. Betul? Nah, bahasa Arabnya itu adalah Rob. Mau bantah atau enggak? Ini. Enggak, sebentar dulu. Anda setuju atau mau bantah? Saya mau bantah. Oke, silakan. Nah, gini. Saya sebagai budak dalam tafsir itu adalah umatnya Muhammad. Bang, yang Dan- ditanya bahasa dulu, Bang. Yang Anda bantah Oh, itu ini, bahasa. Bang. Secara kaidah Iya. bahasa, tolong bantah bahwa bahasa Inggrisnya tuan itu bukan Lord. Bahasa Jawanya tuan itu bukan Gusti. Bahasa Arabnya tuan itu bukan Rob. Coba dibantah dulu itu. Nah, kalau jenengan bilang Tuhan itu iya, tapi saya kan nggak Tuan, bilang Bang, tuan. Dari tadi saya bilang Iya. tuan. Ini, Bang, ini. Tuan. Bahasa Ini. Arabnya tuan Oke. itu Rob. Tertulis di dalam surat Yusuf ayat 42. Mau bantah nggak? bantah. Itu Oke, silakan Tuhan buka surat Yusuf ayat 42. Tertulis Iya. nggak di situ kata Robbika itu diterjemahkan jadi tuanmu. Coba yuk. Robika dalam tafsirnya di situ itu adalah Tuhan, bukan Oke, Tuhan. coba dicek Al-Qur'annya dulu sebentar. Ambil Al-Qur'an, kita cek surat Yusuf ayat 42. Ya, gini Bang. Kan saya ini masih di tempat kerjaan, oke kan? Aduh, alasan. Bukan Bang, gimana alasan. Abang tempat kerjaan Abang di rumah itu, Bang? Di tempat kerjaan bagaimana? Ya, Ini berat ini bukan saudara-saudara. Kita kan diskusi dan endingnya itu untuk membawa intinya kedamaian dalam arti kita itu Iya, tidak Bang. Ini saling kita bukan bahas nyerang. masalah itu, Bang. Ya, kita cari jawaban nih. Bahasa Ya, oke. Arabnya tuan itu Nggak, adalah saya pertegas ini. Karena kita Berarti itu- secara kaidah bahasa Muhammad itu Rob kalian, betul? Wah, bukan. Nah, makanya tadi Anda bilang Bukan. tuan. Tuan itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya adalah Rob. Bukan, Tuhan itu adalah pimpinan kita di Ya udah apa bahasa Arabnya di dunia. tuan? Bahasa Arabnya tuan apa? Apa? Loh, Oke lah, bahasa kalau gitu di bawah dulu, Bang. Di bawah dulu. Aduh, berat nih. Bahasa apa? Kita diskusinya jadi nggak ini, teman-teman. Diskusi kalau sudah kayak begitu, nggak mudah ini. Itu namanya Anda itu sudah gelagapan. Ya.
Makanya saya bilang, kamu sebenarnya masih bingung siapa Tuanmu. Bingung kamu, Tuanmu itu yang mana? Allah kah atau Muhammad? Gitu loh. Yuk. Nanti kalau bilang Tuhan lagi, yang dibahas Tuan. Tuan. Ya. Mari, kita berikan kesempatan kepada muslimin. Ini ada 4.300 ya. 4.300 mata memandang. Mari, ya. Ketika kamu tanya, pertanyaan kalian kan umat Islam. Wahai umat Islam, pertanyaan kalian kepada kami dari dulu sampai hari ini nggak berubah. Apakah Yesus Tuhan? Di mana pengakuan bahwa Yesus itu Tuhan? Buka Yohanes 13 ayat 13. Tertulis di situ, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Salah itu Tuhan. Kenapa kau ganti jadi Tuhan? Itu kan Tuhan. Wah, udah, saya turuti. Saya kan sudah bilang sama kalian bahwa kata Tuhan dan kata Tuhan itu sebenarnya sama. Itu bahasa Indonesia, di dalam bahasa aslinya itu sama aja itu. Ya Rob juga, mau Tuhan kayak mau Tuhan, Rob juga bahasa Arabnya. Gitu loh. Nah, di dalam bahasa Yunaninya juga sama, kurios itu ya Tuhan sama. Sama kayak bahasa Jawa, Gusti. Gusti itu kalau kau terjemahkan bahasa Indonesia, itu ya Tuhan sama. Makanya saya bilang, kata Tuhan dan kata Tuhan itu sama dulu, sama. Ya, mari kita naik. Kita kasih naik. Ada Abah Roni. Silakan Abah Roni. Abah Roni silakan nyalakan kamera, Bro. Saya sudah mengirimkan undangan kepada Anda untuk menyalakan kamera di layar. Silakan diterima. Ya, assalamualaikum. Selamat malam, Bang. Saya Kristen, Bang. Ini kayaknya enak banget, ini seru Iya. kayaknya. Saya Kristen. Abang jangan mengucapkan assalamualaikum dengan saya. Nanti abang dimarahin ulama. Nggak Ya, saya boleh. kan orang Muslim. Iya, tapi saya kan Kristen. Abah Roni. Ini yang dibahas Tuhan apa Tuhan? Nah, kan nggak bisa baca kan? Nah, coba belajar baca dulu. Ini apa ini? Iya, maksudnya begini, Mas. Sebentar dulu Abah Roni. Ini bacanya apa Bikin ini? bingung umat kita. Sebentar, ini Jangan bacanya apa? pertanyaan tersebut kok. Orang Islam itu tidak bingung loh, nggak bingung. Ya, ini Sama bacanya Tuhannya apa ini? enggak. Ya, ini tema kamu itu membingungkan orang Muslim. Iya, makanya saya Pertanyaannya. bilang orang Islam bingung siapa tuannya, betul. Betul nggak orang Islam bingung siapa Ya, tuannya? makanya kamu itu merusak Kok dari pertanyaan merusak? tersebut, merusak orang Muslim. Kok merusak orang Muslim Iya. bagaimana? Karena Kenapa orang Islam itu bingung tidak siapa bingung, tuannya? tidak. Orang Islam tidak bingung. Oke, kalau begitu siapa Tidak, tuannya tidak orang bingung. Islam? Karena Tuhan itu Allah Ta'ala. Tuan yang saya tanya Tuan. Kan? Siapa tuannya orang Islam? Bukan Tuhan. Kalau orang Islam itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Berarti orang Islam tak bertuan. Pertanyaannya membingungkan. Sebentar. Berarti orang Islam tak bertuan. Membingungkan orang. Enggak, orang Islam tak bertuan berarti. Pertanyaannya kamu itu membingungkan orang. Iya, Bukan makanya orang saya Islam bilang bingung. tidak salah bukan. bahwa orang Islam nggak Orang tahu Islam siapa itu tuannya. kadang yang bingung. Berarti orang Islam Ada. tak bertuan? Nih, poinnya. Makasih. Berarti orang Islam tak bertuan? Bukan begitu, pertanyaan kamu yang gimana? bikin bingung. Bingung juga. Orang Islam yang bingung. Dibilang Jangan orang Islam ketawa. tak bertuan, kau tak terima. Yang bingung itu kamu. Dibilang orang Islam Yang bingung bingung siapa kamu. tuannya, kau juga bingung gimana? Gimana? Apakah orang nggak ada Islam yang punya tuan? bingung. Nggak ada. Orang Islam nggak punya ada, tuan nggak nggak? ada, bingung. Orang Islam punya tuan Nggak nggak? harus bingung orang Islam. Ya udah, orang Islam Nggak punya ada. tuan nggak? Pertanyaan tema kamu itu salah. Oke lah. Temanya Baik, di bawah, salah. di bawah. Tidur kau di bawah. Ditanya apa, dijawab apa kamu? Ya, ini udah 4.700 mata memandang. Mari ya, tolong yang muslim kalau naik kemari, persiapkan dirimu dengan baik ya. Dasar-dasar bahasa Arab itu kamu harus paham seperti itu. Ya, sekali lagi ya. Sebelum kita lanjutkan, teman-teman jangan lupa follow ya. Teman-teman, kalau Anda tidak follow, nanti Anda akan bingung mana channel Edis TV yang asli. Karena banyak sekali channel-channel palsu di luar sana yang mengatasnamakan Edis TV. Makanya ada yang inbox saya, Bang, abang live ya? Itu kok live? Edis TV yang asli itu cuman ada 2. Kalau ada yang lain yang siaran, tidak ada mukanya seperti ini, ya, tidak ada gambar seperti ini, itu hanya rekaman-rekaman saja yang diputar. Adapun teman-teman yang nonton di luar TikTok, di YouTube, Anda kalau lagi nonton ini sekarang, saya pastikan Anda itu lagi nonton bukan di YouTube saya, tapi ada orang yang mengambil konten saya, kemudian menyiarkannya di YouTube mereka, tanpa izin dari saya. Nah, makanya kalau teman-teman mau cari akun saya yang asli di YouTube ada, namanya Edis TV Channel, ya. Subscribers atau follower saya itu ada sekitar 50 ribuan lebih. Itu akun asli saya. Ya. Oke, kita kasih naik lagi. Ada Hirin. Oke, terpental si Hirin. Kita kasih naik lagi. Ada
Al-Hijab Store. Oh, Al-Hijab Store. Penjual jilbab. Padahal tahun dulu nggak pernah ada orang pakai jilbab. Tiba-tiba setelah tahun 2015 ke atas, orang berbondong-bondong pakai jilbab. Ya silakan. Al-Hijab Store. Ya Bang, saya ucapkan dulu selamat malam. Perkenalkan diri saya. Saya ini seorang Kristen. Apakah Anda seorang Muslim? Saya seorang Muslim, Bang. Oke. Sudah menyimak diskusi ini? Sudah menyimak? Sudah menyimak. Sudah menyimak. Oke. Bang, ku dengar-dengar Muhammad tuh katanya buta huruf. Betul? Iya, Bang. Nah, supaya saya tidak membuang-buang energi, takutnya nanti Anda juga buta huruf seperti Muhammad. Makanya saya tes dulu apakah Anda buta huruf atau tidak. Coba baca dulu pertanyaannya. Kenapa Islam bingung mana tuannya? Oke, kenapa Islam bingung yang mana tuannya? Silakan. Kalau dibilang tuan itu, Bang, bukan kalau Tuhan itu, Bang, Tuhan, Bang. Kalau bagi umat Islam itu Tuan, Tuhan. jangan Kalau tuan, seperti Nabi Muhammad itu, Bang, junjungan itu, tuannya. Bang. Yang mana tuannya orang Islam? Allah atau Muhammad? Yang mana tuannya? Tuhan. Kalau kami itu nggak pakai tuan, Tuhan. Oh, berarti orang Islam tak bertuan. Tak bertuan. Kalau tuan itu kayak gini contohnya, Bang. Oh, Misalnya, orang Bang, Islam tak kerajaan. bertuan. Abang punya Sebentar. kerajaan itu. Berarti Ah, orang itu Islam contohnya tak dia kayak bertuan. gitu. Berarti orang Islam Dia tak nggak- bertuan ya? Kalau dia bilang kayak gitu enggak, Bang, nggak cocok jadinya. Sebentar dulu, Bang. Berarti orang Islam itu tidak bertuan. Punya Tuhan, bukan punya tuan. Aduh, yang ditanya tuan. Tuan. Berarti orang Islam tak bertuan, betul? Kalau dia itu nggak bertuan, dia Nggak punya Tuhan. bertuan. Kalau Berarti Tuhan liar dia- ya? Kalau Tuhan Berarti dia liar. nggak punya. Berarti liar, Kalau- tidak bertuan. Kalau Tuhan tuh dia kayak jatuhnya tuh, Bang, kayak bos. Sebentar. Bukan uang tele itu yo. Kalau tuan kayak apa? Tambah- Kayak bos. Kayak bos, abang minta Tuhan contohnya abang pengen minta sanjungan sama Tuhan abang. Kayak mana? Tuhan, berilah sedikit pinjaman Tuhan buat biaya anak-anak Tuhan ini segala macam itu, baru bang minta Tuhan bang atau atasan abang itu benar. Oke, atas. Tapi Oke, kalau oke, Tuhan saya tanya dulu. Status Allah itu macam bos nggak di dalam orang Islam? dia tidak ada di antaranya, bang, dia satu-satunya, bukan bos. Kalau Sebentar. bos masih Ini ada yang ditanya lawannya. apa yang dijawab apa sih? Dengar dulu. Allah itu di dalam umat Islam kedudukannya itu seperti bos nggak dia? Kok seperti bos? Pertanyaan goblok apa seperti bos? Berarti seperti budak. Woi, kayak gini, Tuhan itu dia satu-satunya, nggak ada pakai bos. Oke lah, baiklah. Coba kita berikan dulu kesempatan kepada muslim lain, ini nggak nyambung yang ditanya apa, yang dijawab apa. Yang dibahas Tuhan, lari-lari kau ke Tuhan, lari-lari kau ke Tuhan, yang ditanya Tuhan. Bagaimana sih kamu? Ya? Oke, kita kasih naik lagi ada. Sebentar ya. Azhari. Makasih user Anaya, terima kasih teman-teman yang kasih, terima kasih ya teman-teman ya. Terima kasih. Ya, Azhari. Ya Bang, Ya, Selamat selamat malam. malam Bang Azhari, muslim ya Bang ya. ya Bang. Oke, Boleh sudah ngerokok menyimak? Bang? Boleh, bisa ngerokok nggak? Ya, biasanya kalau orang Islam kalau lagi ngomongin tuannya atau lagi ngomongin bosnya, itu biasanya sambil maksudnya lagi ngomongin Allah dan Muhammad, biasanya sambil merokok, nggak apa-apa. Ini silakan, nggak apa-apa. Anda tunjukkanlah bahwa Anda lagi ngomongin Allah dan Muhammad. Ya, silakan. Gimana Bang? Ya. Silakan. Kalau tuan itu Bang, kalau dalam konteks kebahasaan itu bisa diartikan sebagai pemimpin ya Bang ya. Makanya kenapa Islam bingung mana tuannya, itu pilihannya salah antara Allah dan Muhammad gitu. Konteks pertanyaannya juga udah salah, menyandingkan Tuhan, Allah dan Muhammad. Oke, baik. Tuan. Sekarang saya tanya dulu. Sebentar, sekarang saya tanya dulu. Apakah Anda bingung yang mana tuan Anda, Allah atau Muhammad? Enggak Bang, enggak bingung. Tuan saya Muhammad sebagai pemimpin. Oke, Muhammad. pemimpin. Baik, kunci ya. Kita kunci. Kita kunci ya. Ini Bang Azhari sudah mengakui bahwa tuannya dia adalah Muhammad. Baik, Tuan kita dalam tes. arti sebagai pemimpin Bang ya. Oke, tuannya adalah Muhammad. Oke. Lawan katanya tuan apa, Bang? Dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Indonesia Bang? Dalam bahasa Indonesia dulu, abis ini kita bahasa Arab. Ya, maksudnya kan ada serapan dalam bahasa Indonesia itu kan ada lawan serapan. katanya tuan dalam bahasa Indonesia apa? Itu bisa diartikan yang dipimpin, kalau konteksnya tuan itu adalah pemimpin. Berarti bisa dikategorikan rakyat lah. Tuan lawan katanya rakyat, ini gimana? Kalau konteksnya tuan itu Dengar dulu. Gini aja saya kasih Anda pilihan. Lawan katanya tuan itu adalah hamba, betul? enggak bukan hamba. Metode takiyah dilanjutkan. Takiyah, Bang. Buka kamus bahasa Indonesia. Sebentar dulu. Ya, Bang. Sabar dulu. Ya, Buka kamus bahasa Indonesia. Lihat di situ lawan Ya. katanya tuan apa?
Kalau di situ bukan hamba, saya terjun dari Monas. Kepala saya di bawah. Ya, gimana? Lawan katanya Tuhan itu adalah hamba. Jangan Anda melakukan metode takiyah. Ya. Lawan katanya Bukan adalah hamba. takiyah, Bang. Setuju? Bukan hamba. Maksudnya yang dimaksud Tuhan itu adalah pemimpin, Bang. Di situ konteksnya pemimpin. Oke, sekarang kita ke bahasa Arab. Sekarang kita ke bahasa Arab. Sekarang kita ke bahasa Arab. Ya, gini. Tuhan di dalam Al-Qur'an itu tertulis di dalam surat Yusuf ayat ke-42. Ya. Dicek bahasa Arabnya, Tuanmu di situ bahasa Arabnya adalah Rabbika. Kalau dalam bahasa Arab, Rob Sebentar itu pengatur, dulu, Bang. Anda mau bantah itu? Iya. Anda mau bantah nggak bahwa terjemahan Rabbika itu adalah Tuanmu? Setuju? Mau bantah atau nggak? Enggak, saya nggak setuju kalau Rob itu diartikan Tuhan. Oke, Saya ada nggak Al-Quran nggak di setuju. situ? Kalau Rob arti dalam bahasa Arab Sebentar, itu ada adalah Al-Quran nggak pengatur. di situ, Bang? Enggak, ada Bang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebentar, Rob itu Bang. bukan- Bang, dengar dulu ada Al-Quran atau tidak di situ? Ya, sok bacain aja Bang, bacain Bang. Baik, di dalam surat Yusuf ayat ke-42, saya bacakan ya. Ayatnya bacain Bang, ayatnya Bang. Baik, bacain. di dalam surat Bahasa Yusuf Arabnya ayat baca. ke-42 ya, saya bacakan. Tapi Abang di situ nggak punya Al-Quran? Punya Ada, Bang, Al-Quran cuma di di situ? dalam, saya males. Males. Oke, Banyak, kita Bang, tahu. banyak. Kita tahu bahwa orang Islam menurut Anda malas baca Al-Qur'an. Itulah sebabnya Anda masih Islam Anda. Karena Anda malas baca Quran. Kalau Anda rajin baca Quran, saya khawatir Anda akan meninggalkan agama Islam. Baik. Soalnya kalau nanti Abang kepanasan, Bang. Kok Anda alasan aja orang disuruh baca Quran aja Anda malas kok. Anda yang bilang Anda malas, saya yang disalahin. Anda barusan bilang loh tadi malas. Kok saya yang disalahin? Saya malas ambil Quran, Bang, bukan malas baca Quran. Saya Iya, malas kamu lagi yang malas malas ke baca dalam. Quran kok saya yang kamu salahin. Gimana? Saya bisa baca Quran, Bang. Alhamdulillahirabbil alamin juga sama Quran, Bang. Baik, di sini di dalam bahasa Arabnya dikatakan waqala dan seterusnya. Kita di sini ya. Ada kata-kata Rabbika ya, Rabbika. Surat Yusuf ayat ke-42. Nah, kata Rabbika ini diterjemahkan oleh para penerjemah menjadi Tuanmu. Terus? Nah, berarti bahasa Arabnya Tuan itu adalah Rob. Setuju? Nggak setuju, Bang. Berarti ini salah ini terjemahan ini. Ya, konteksnya kurang tepat, Bang, itu. Kalau Rob konteksnya ke Allah itu bukan Tuhan, tapi Tuhan, sang pengatur. Kalau Tuhan dalam bahasa Arab banyak, Bang. Bisa Sayyid, bisa Imam, itu bisa Oke, berarti diartikan manusia bisa Tuhan. juga Rob. Dalam bahasa Arab itu banyak. Manusia berarti bisa juga Rob. Rob itu, Bang, khusus Enggak, saya tanya manusia bisa Rob juga enggak? Enggak, Bang. Kalau kata-kata Rob itu khusus Berarti ini terjemahan ini menyesatkan ini. Iya, Bang. Bukan misalkan itu kurang tepat kayaknya. Oke lah, Kalau baiklah. artinya Rob itu Anda dibawa dulu. Anda ngoceh aja ngoceh suruh buka Quran enggak mau. Memang metode takiyah terus kamu. Heran saya. Udah dibilang, Bang, lawan katanya Tuhan itu hamba. Bukan. Itu kurang. Cek bahasa Arabnya, Bang. Di dalam bahasa Arabnya kata Tuhan itu Rob. Bukan. Ya kalau cuma bukan aja, ini bentar lagi di gelas nih. Bukan. Ini kamu bilang bukan gelas, ini melayang ini ke kepala kamu nanti melayang. Bukan gelas itu bukan. Nah, coba ini bilang bukan gelas, biar melayang ke kepala kamu. Heran saya sama kamu loh, heran. Berat saudara-saudara ya. Aduh. Oke, kita kasih naik ada jenderal. Oh, tidak nyangkut si jenderal. Pikir saya tadi nyangkut si jenderal. Oke, kita kasih naik Ahmadi. Ya, silakan Ahmadi. Selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan nyalakan kamera Bang Ahmadi. Tuh, gimana? Oh, nyalakan. Sip. Ya, sudah saya undang, sudah saya kirim ke layar Anda. Silakan Anda menerima permintaan itu supaya layar Anda terbuka kameranya. Silakan. Tuh, keluar. Oke, ya. Oh, Ya, jangan dimatikan lagi. Pak Ahmadi, jangan dimatikan lagi. Dinyalakan saja. sabar. Sambil rokok boleh ya? Boleh, biasanya kalau kalian lagi ngomongin Muhammad dan Allah kan sambil merokok, nggak apa-apa itu. Memang kita lihat kalian, nggak masalah. Oke, baik. Ahmadi, kita sudah diskusi sekian lama, ya. Tetapi tidak ada orang Islam yang konsisten atas jawabannya ketika ditanya kenapa Islam bingung siapa tuannya. Oke. Oke, coba jawab. Tuannya- Siapa tuannya orang Islam? Silakan. Anda kena pelanggaran itu.
Iya, kebenaran. Kita Silakan. buang dah. Siapa tuannya orang Tuan. Islam? Yuk. Bonjol tuan-tuan itu untuk manusia. Ya, siapa tuannya orang Islam? Loh, banyak. Orang Islam loh, banyak. orang Islam seluruh bumi ini, di muka bumi ini, tuannya itu siapa? Tuannya gimana toh? Gini loh. Haha, bingung kan pertanyaan- dong bilang. Sudah saya bilang orang Islam bingung siapa tuannya. Ini loh. Gini, abang orang Jawa kan, dari logatnya kedengar ketahuan abang orang Jawa, betul? Saya bukan budak, berarti saya nggak punya Sebentar tuan. dulu bang, abang orang Jawa kan? Ya. Tuan itu bang, bahasa Inggrisnya itu Lord, bahasa Jawanya itu Gusti. Oke? Bisa saya manggil Gusti, bisa Gusti. Oke. Saya tanya, siapa tuannya orang Islam? Allah apa Muhammad? Muhammad. Muhammad. Baik, Gustinya orang Islam adalah Muhammad ya. Oke. Kak, sebentar dulu. Gustinya pelan-pelan bang, biar gantian kita bicara. Dengar dulu biar bisa dengar, orang penonton dengar ya. Tadi abang bilang, Gustinya orang Islam itu adalah Muhammad, betul? Tuan saya Muhammad, betul. Ya, bahasa Arabnya, bahasa Jawanya kan Gusti, betul? Bisa, betul. Oke. Tapi Siapa? saya dengar-dengar orang Islam juga menyebut Gusti Allah. Bisa, Berarti boleh. berarti Allah Gusti, Muhammad juga Gusti, betul? Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, boleh. Oke, Gusti Allah juga betul. Tapi ada tambahnya, Gusti Allah, pangeran. Oke, boleh. baik. Nah, sekarang kita ke bahasa Arab ya. Ke bahasa Arab. Kata Gusti itu di dalam bahasa Arabnya, kalau kita periksa ternyata merujuk kepada satu kata yaitu Rob. Bukan. 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 Oke, kalau gitu bahasa Arab, bahasa Jawanya Gusti apa? Bahasa Jawanya Rob apa? Tuhan, pangeran. Tuhan itu bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Bahasa Jawanya Rob apa? Apa? Pangeran. Pangeran. Sang Yang. Sang Yang Pangeran. Bisa. Oh begitu. Oke, kita cek bahasa Arabnya ya. Di dalam bahasa Arabnya, kata Tuan itu tertulis di dalam surat Yusuf, itu adalah kata Rob. Bukan. Oke, ada Al-Quran di situ? Coba. Sebentar, biar nggak panjang lebar. Ada Al-Quran nggak di situ? Banyak Quran. Oke, ambil Qurannya, kita buka sama-sama surat Yusuf ayat 42. Silakan. Di dalam. Saya lagi di luar nih. Oh, di Oke, emperan. baik. Kalau sudah tidak mau baca Al-Quran, kita taruh di bawah. Paling susah mereka kalau disuruh baca Quran. Paling susah setengah mati. Nyuruh mereka baca Quran setengah mati. Oke, kita kasih naik. Ada jenderal. Ya, aduh, terpental lagi jenderal. Naik-naik tapi giliran dinaikkan kok. Manu. Oke, kita kasih naik Tauke Ekskavator. Ya, selamat malam Tauke Ekskavator. Silakan nyalakan kamera. Selamat malam. Ya, silakan nyalakan kamera, Bro. Sekejap bang, saya tengok dulu kamera. Ya, Kamera, sudah saya kirimkan ya. undangan untuk menyalakan kamera, silakan. Ya, selamat malam abang. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Iya, Muslim, Bang ya. Suara saya ada sampai ke sana bang? Jelas, sangat terang. Oke, ya Muslim ya, Bang ya. Baik, bang, baik. Alhamdulillah bang, kita orang Muslim. Oke. Ngomong-ngomong kalau dari bahasanya apakah Bang dari Malaysia atau dari mana? Atau dari Kalimantan kah? Dari Riau atau dari mana? Saya dari Aceh bang. Oh, dari Aceh. Baik. Kita mulai diskusi dengan baik ya, Bang ya. Begini, Bang. Boleh. Tadi Abang Boleh. sudah saya lihat sudah lama di kolom antrian. Jadi saya rasa Abang sudah dengar percakapan kita yang sudah berlangsung selama berjam-jam ini. Nah, saya tanya dulu sama Abang nih, Bang. Apakah Anda tidak bingung yang mana Tuhan kalian sesungguhnya? Apakah Allah apa Muhammad? Oke, saya jawab. Silakan. Kalau khusus untuk saya pribadi seorang Muslim, kalau Tuhan Nabi Muhammad SAW. Oke, stop. Tuhan Anda adalah Muhammad. Baik. Sekarang saya tanya, Bang. Lawan katanya Tuhan itu apa? Tuhan dari segi bahasa itu, Lawan Tuhan dari segi katanya. bahasa itu. Oke. Tuhan dari segi bahasa itu merucut ataupun ke pemimpin. Bang, lawan kata, Bang. Lawan katanya Tuhan, antonimnya Tuhan itu apa? Oke. Kalau pemimpin, Aduh, berat. Yang Ya, dipimpin. Bang, lawan katanya Tuhan, lawan katanya. Ada tulisan ini. Apakah lawan kata Tuhan? A, bos, B, hamba. Yang mana yang benar? oke. Menurut Lawan abang Tuhan kata itu, Tuhan apa, Bang? menurut abang Tuhan itu apa?
Tuan Jadi, itu adalah dia- sesuatu dia- yang dia- kepadanya dia- kamu mengabdikan diri. Tempat kamu mengabdi itu Tuan. Tempat kamu Bapak. berbakti. Oh ya sudah, sekarang biar nggak berdebat. Lawan katanya apa? Tahu nggak lawan katanya Tuan? Mau saya bukakan bahasa Indonesia KBBI? Mau saya minta saya bukakan KBBI, mau nggak? Boleh. Baik, kita bukakan KBBI ya. Lawan kata Tuan. KBBI. Baik. Nih ya, saya bacakan. Lawan kata Tuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tuan, ya. Sebentar, KBBI. Nih. Orang Silakan, tempat Pak. mengabdi. Biar- Saya bacakan nih. Tuan, tempat orang mengabdi. Sebagai lawan kata dari hamba, budak, abdi. Itu lawan katanya. Sudah? Sudah? Oke. Kalau Oke, tuan Anda itu apa? setuju? Di dalam Sebentar kamus, Pak. dulu, sebentar. Kalau Anda tuan- setuju tadi ya dengan definisi itu ya? Oke, berarti kalau kamu itu mengatakan lawan dia. bahwa Muhammad itu tuanmu, maka kamu adalah budak hambanya Muhammad, betul? Coba, berarti kamu setuju bahwa orang Islam itu adalah budak-budak atau hamba-hambanya Muhammad, betul? Tidak betul begitu, Bang. Kalau menurut Tadi saya katanya Muslim, Muhammad begitu. tuanmu, sekarang berarti kau hamba itu nggak terima, gimana sih? Coba abang tengok di dalam kamusnya abang tadi. Tuan Udah itu gini apa? aja, sekarang kita kembali ke bahasa Arab aja biar enak ya, karena Al-Quran bahasa Arab bukan Boleh. bahasa Indonesia, maka kita lebih baik tuh kembali ke bahasa aslinya. Oke, nah di dalam bahasa aslinya kata Tuan itu artinya adalah Rob. Mau membantah? Tuan artinya Rob. Ya, bahasa Arabnya Tuan itu adalah Rob. Mau membantah atau tidak? Rob itu sama dengan Tuan maksud abang. Iya. Mau bantah? Tapi boleh kita bantah. Rob Oke. itu bukan Tuan. Baik, Tuan, cek di dalam surat baik. Yusuf ayat 42. Cek surat Yusuf ayat 42. Boleh, abang. Mau saya abang bantu? minta, boleh. Mau saya bantu? Boleh. Baik, karena Boleh. orang Islam sudah malas membuka Al-Qur'annya, kita bantu. Baik. Di dalam surat Yusuf ayat 42, di sini dikatakan, ya, ada kata-kata tuanmu, ya. Coba abang baca dulu biar Terangkanlah, senang. dengar. Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Nah, di dalam bahasa Arabnya dikatakan Robbika. Kata tuanmu di sini bahasa Arabnya adalah Robbika. Oke? Sedia bang. Oke, macam mana bang? Bahasa Arabnya tuanmu di sini adalah Robbika. Sudah? Oke, lanjut. Nah, berarti kata Rob di situ diterjemahkan oleh para penerjemah Al-Quran sebagai tuan. Setuju? Kalau saya pribadi tidak setuju bang. Tapi kalau abang setuju, lanjut dulu tak apa. Coba cek di Quranmu, biar kalau kamu ngomong nggak setuju, Quranmu itu besok bakar. Coba ambil. Tampil di belakang layar abang boleh. Kenapa Anda malas siap. mengambil Al-Quran? Saya boleh. Bukan malas bang, bukan malas. Saya tak ada air wudhu, tak suci, tak boleh pegang Al-Quran. Tapi boleh baca. Kalau Dengan tak Anda suci, ada air. sebentar. Di Quran mana kalau mau pegang Quran harus berwudu? La yamassuhu illal mutahharun. Bahasa Tidak Arabnya, boleh bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya apa? Tidak boleh menyentuh kecuali orang yang suci. Saya tidak suci untuk sekarang. Berarti kalau berwudu jadi suci. Suci, bersih dan suci. Berarti kalau orang berwudu jadi suci. Suci dalam artian bersih. Muter-muter lagi. Enggak, kalau orang berwudu orang jadi suci. Suci. Kalau mandi? Kalau mandi? Juga suci. Kalau orang mandi jadi suci. Oh, jadi cara orang bersuci. Berarti caranya biar orang menjadi suci mandi atau berarti gini. Kalau gini, Bang, gini. Sebentar. Dengar. Misalnya nih, ada mohon maaf nih. Ada seorang wanita pezina. Oke? Dia ingin berzina nih dengan suami orang. Maka dia harus mandi dulu biar suci. Begini bang, oke. Abang Begini sudah bang. Oke, kalau malas baca Quran di bawah saja. Kalau malas baca Quran banyak alasan di bawah aja. Aduh, heran saya dengan mandi langsung orang jadi suci. berat. Enak ya, mandi langsung suci tanpa dosa. Oke, Rizky, ya silakan. Ya, Rizky. Gampang ternyata cara menjadi suci. Mandi. Saya baru tahu, teman-teman.
cara orang menjadi suci adalah dengan cara mandi. berat kita ini. Oke, Ramadan, silakan. Silakan Ramadan. Ramadan, silakan nyalakan kamera Anda. Kok gelap? Oke, Bang Ramadan Muslim, Bang. Bentar ya, saya ambil handset dulu ya, bentar. Oke, silakan Bang, silakan kita tunggu. Ya, sambil menunggu Bang Ramadan teman-teman ya, jangan lupa teman-teman saya umumkan lagi bahwa akun asli Edis TV itu teman-teman kalau siaran langsung dia menyalakan kamera seperti ini. Inilah akun aslinya ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman menonton di siaran lain ataupun dimanapun ya, yang nama channelnya itu bukan Edis TV, maka teman-teman pastikan itu bukan akun saya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau mencari tahu tentang saya silakan klik di YouTube. Kalau teman-teman menonton di YouTube, klik saja di kolom pencarian itu Edis TV channel ya. Jadi langsung ke channelnya langsung, atau di TikTok juga Edis TV juga ya teman-teman ya, seperti itu. Saya umumkan. Ya, sudah ada headsetnya Bang? Sudah Bang, silakan. Oke, baik. Bang, kenapa orang Islam bingung siapa tuannya? Sebenarnya nggak bingung, cuman Oke, karena siapa kita beda tuannya kalau pemahaman begitu? aja. Allah atau Muhammad? Allah itu adalah Tuhan. Bahasa Indonesianya. Tuhan. Muhammad Bang, itu adalah gini, coba yang menjadi pertanyaan apa ini? Yang menjadi pertanyaan saya apa? Tuhan. Oke, siapa tuannya orang Islam? Allah apa Muhammad? Muhammad bisa jadi Tuhan. Jadi yang mana? Yang tuan Allah apa Muhammad? Muhammad Sayyid Bingung, kan? atau Tuhan Bingung. sebagai arti. Dengar dulu, tidak bingung, tidak bingung. Tidak bingung. Tuan, yang mana? Sebentar, yang tuan yang mana? Allah kah atau Muhammad? Yang mana? Muhammad bisa jadi Tuhan. Jangan bisa jadi. Yang mana tuannya orang Islam? Allah, Muhammad atau Allah? Muhammad. Muhammad. Baik. Dari kata Muhammad. Sayyid. Ya, dari Baik, kata Muhammad Sayyid. ya. Sebentar. Muhammad tuannya orang Islam. Lawan katanya Ya. tuan apa? Lawan katanya tuan. Hamba bisa? Hamba. Oke, berarti umat muslim, Ya. umat Islam di dunia ini adalah hamba-hambanya Muhammad, betul? Iya. Oke, baik ya, hamba-hambanya Muhammad. Baik. Berarti kalau misalnya seseorang disebut sebagai hambanya Syaiton, misal seseorang disebut hambanya Syaiton, berarti dia itu adalah orang-orang yang mengabdikan diri kepada Syaiton, betul? Betul. Yang beribadah kepada Syaiton, betul? Benar. Oke, tadi kamu sudah mengatakan bahwa umat muslim itu adalah hambanya Muhammad. Maka Ya. dengan kriteria yang sama, dengan hukum yang sama, dengan logika yang sama, berarti menurutmu bahwa umat muslim itu adalah hamba-hambanya Muhammad, orang yang mengabdi kepada Muhammad atau orang-orang yang beribadah kepada Muhammad, betul? Bukan beribadah Nah, kepada kan? Muhammad, Nah, tapi kan? mengikuti ibadahnya dari Muhammad. Mulai standar Oh iya ganda. kan? Oh iya kan? Dengar dulu. Kamu dengar dulu saya. Dengar dulu Silakan. saya biar kamu paham. Biar Silakan. kamu paham. Biar paham ya. Mengikuti Muhammad itu bukan berarti menghambakan atau menyembah Muhammad. Akan Kalau tetapi mengikuti iblis? Kalau mengikuti Syaiton? mengikuti ajaran-ajaran yang diajarkan setan. Kita Nah, kan berarti mengikuti hambanya ajaran yang Syaiton diajarkan nggak? Nabi Muhammad. Kalau kita mengikuti iblis, Syaiton berarti disebut sebagai orang-orang yang beribadah kepada Syaiton, betul atau tidak? Bukan beribadah kepada setan, tapi Tadi mengikut beribadah setan. kepada Bukan sekarang bukan. beribadah. Oke, apa pengertian beribadah? Yang Ibadah itu beribadah kata siapa? dasarnya apa? Beribadah itu Sebentar. mengikuti Kata ajaran. dasar, Ya. dengar Pak, dengar. Inilah orang Islam sering mengucapkan bahasa Arab Ya. tapi nggak tahu artinya. Dengar. Ibadah, Ya, ya, itu kata dasarnya adalah abdu. Setuju? setuju benar. Oke, artinya adalah hamba. Abdu itu artinya abdi, hamba. Setuju? Ya, Menghambakan diri. Setuju? ya. Nah, Setuju. kalau orang menghambakan diri, mengabdu kepada iblis, berarti orang tersebut beribadah, menghambakan diri kepada iblis, betul? Benar. Nah, sekarang kalau orang berabdu, menghambakan diri kepada Muhammad, berarti dia hamba-hambanya Muhammad, artinya beribadah kepada Muhammad, betul? Bukan beribadah kepada Muhammad. Berat. Anda salah memahami. Anda salah memahami dalam kata itu. Bang,
beribadah kepada iblis itu gimana? Cara orang sehingga dia dihukumi beribadah kepada iblis caranya gimana? Dengar. Saya Enggak, dengar biar dulu kita nggak standar ganda. Karena di dalam pikiran Oke. kalian, beribadah itu begini. Ah, itu beribadah dalam pikiran kalian. Padahal ibadah itu adalah menghambakan diri, melakukan apapun yang diperintahkan kepada dia. Dia tidak bisa menolak. Dia sudah menjual dirinya kepada orang yang kepadanya dia menghamba, sehingga dia tidak bisa membantah. Nggak bisa dia bantah. Benar, itu benar. Iya Itu benar. benar, Makanya itu sekarang benar. aku bilang, bisa nggak Muslim bantah Muhammad? Bisa nggak Muslim bantah Muhammad? Nggak bisa. Nggak bisa, makanya aku bilang kau itu hambanya Muhammad. Kau itu seperti budak di hadapan Muhammad, yang kau tidak punya lagi hak untuk membantah dia. Betul? Benar. Nah, makanya aku bilang kau hambanya Muhammad. Makanya kau bilang, Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul nggak? Benar. Ah, berarti kalian berseru-seru kepada Muhammad, betul? Berseru kepada Muhammad. Dengar untuk dulu, betul mengagungkan nggak? Kalian beliau. berseru-seru kepada Muhammad. Muhammadku, dengarlah seruanku. Berarti kalian berseru kepada Muhammad, betul? Berseru kepada Nabi Muhammad. Oke, Muhammad ada di mana? Saat ini beliau sudah tidak ada di dunia ini. Ada di Sudah kubur, meninggal ada di dunia. kuburnya, betul? Secara kasat, secara pandang mata benar. Oke, berarti kalian berseru-seru kepada orang yang ada dalam kubur, betul? Maksudnya begini, biar paham. Bang, Dengar saya Anda maksudnya dulu. berseru-seru kepada orang dalam kubur, betul atau salah? Benar. Nah, makanya Bang, kalau seperti itu kan enak kita diskusi Bang. Jadi Iya. kita saling mengerti dan kita saling memahami. Kami orang Kristen Bang, kami berseru-seru Iya. kepada Yesus yang hidup. Kami tidak berseru-seru kepada mayat dalam kubur. Kami berseru-seru Yesus, Yesus, Yesus kepada Dia yang hidup. Sedangkan Anda Pertanyaannya berseru di mana? Muhammad, Dengar. Muhammad kepada orang yang Sebentar. ada dalam kuburan. Sebentar. Itu bedanya kita Bang. Secara logikanya mana Yesus sekarang menurutmu? Di mana Yesus sekarang? Bang, Saya balik pertanyaan. di dalam iman kami, di dalam iman Ya. kepercayaan kami, menurut para saksi mata, menurut murid-murid Ya. yang melihat langsung Ya. peristiwa itu, Yesus bangkit. Ketika murid-murid datang ke kubur Yesus, ketika mereka banyak di antara mereka tidak percaya, mereka datang ke kubur itu. Lalu ada Itu malaikat-malaikat di dalam kubur itu. Sebentar, biar saya ceritakan ini iman kami. Di dalam Iya, kubur itu, silakan. malaikat berkata, "Mengapa engkau mencari Dia yang hidup? Dia tidak ada di sini, Dia telah bangkit." Nah, di dalam imannya Islam, di dalam kepercayaannya orang Islam, Muhammad itu nggak bangkit. Muhammad itu ada di kuburnya, betul? Benar. Nah, makanya Bang, kami berseru-seru kepada Yesus yang hidup. Ada hidup, ada kebangkitan. Makanya Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup." Makanya yang percaya kepada Yesus, mengikut Yesus, itu adalah satu kebenaran mutlak. Sementara Anda mengikuti Muhammad. Anda taat patuh. Penjuma dia kayaknya. Jadi begini Bang, kita nyata perbedaan kita, betul. Anda berseru-seru kepada mayat dalam kubur, kami berseru-seru kepada Yesus yang hidup. Setuju? Kalau pengertian Anda berseru-seru kepada yang mati, Anda berseru-seru kepada yang hidup, Anda tidak bisa membuktikan bahwa di mana hidupnya Yesus itu. Bang, itu Bisa nggak Anda perkara buktikan lain. secara nyata? Itu perkara lain. Gimana? Sebentar. Anda tidak bisa membuktikan. Anda tidak bisa membuktikan. Bisa Baik, buktikan. baik. Saya jawab ya, Buktikan. saya jawab. Gini Buktikan. Bang, Iya, buktikan. kita ini bukan berbicara masalah pembuktian. Nanti Anda pun saya suruh membuktikan. Coba tunjukkan Allah ada nggak dia? Coba di mana Allah? Coba di mana dia? Oke, baik akan saya jelaskan. Allah bisa saya buktikan dengan adanya ciptaan yang tidak bisa kita lihat dengan Ya, kasat saya mata. juga bisa jawab begitu, Bang. Sama, saya juga bisa jawab begitu. Tadi saya tanya kamu, kamu bisa jelaskan. Coba jelaskan Masalahnya dulu. begini, Oke, dengar dulu. Sebelum kamu Begini, tanya saya, kamu coba jelaskan dulu. Kamu jelaskan dulu pertanyaan saya. Bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa Tuhan yang Yesus yang kau anggap Tuhan itu adalah ada? Coba jelaskan. Nanti baru Baik, saya jelaskan. jawab. Saya jawab. Baik. Gini, Pak. Itu sama Silakan. saja Anda dengan bertanya begini. Bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa Soekarno itu ada? Buktinya ada. Cara membuktikan bahwa Soekarno itu ada, bahwa ada keterangan para saksi mata. Bahwa namanya ini, menyaksikan tanggal sekian dia begini. Itu bukti bahwa Soekarno itu ada. Betul? Benar. Nah, sekarang di dalam Bible kami tertulis, Iya. Yesus berpesan sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus bilang begini, kalian semua ini, murid-murid, adalah saksiku, saksi. Makanya beritakanlah tentang semuanya yang kuajarkan kepadaku ini, mulai dari Yerusalem, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Itu Yesus mengatakan kepada para murid-muridnya bahwa mereka adalah saksi dari semua yang telah dilihat. Nah, Bible adalah buku yang berisi kesaksian tentang peristiwa itu. Makanya Yesus berkata,
Ketika ada satu orang murid Yesus yang tidak percaya bahwa Yesus bangkit, dia nggak percaya, omong kosong itu Yesus bangkit itu, nggak percaya dia. Yesus sendiri datang menampakkan diri kepada dia. Apa katanya? Karena kamu melihat, kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini ada pesan Yesus kepada orang-orang yang tidak percaya seperti Anda. Ya kan? Maka Bible itu berisi kesaksian, dikatakan di dalam Bible. Apa yang kami lihat dengan mata kepala kami sendiri. Apa yang kami dengar, apa yang kami raba dengan tangan kami sendiri tentang firman yang hidup, yaitu Yesus, itulah yang kami beritakan kepada kamu. Makanya saya percaya, Bang. Saya percaya. Sebentar. Oke, Dengan sebentar, kesaksian stop, para stop. saksi mata, saya percaya. Sebentar, stop. Sebentar dulu, Bukankah di sebentar Bible- dulu, Bang. Sebentar. Sebentar dulu, biar belum selesai. Saya selesaikan, Bang. Anda pun percaya dengan kesaksian para saksi mata, yaitu para sahabat, tabi'in, tabi'ut, dan seterusnya, menuliskan tentang Muhammad. Anda pun percaya itu, sama. Anda percaya kepada keterangan mereka, saya percaya kepada keterangan para saksi mata yang bersama Yesus. Anda juga percaya kepada para sahabat. Sebentar, sedikit lagi saya tutup. Dengar ya. Iya. Lalu tertulis di dalam riwayat, ada satu orang sahabat Muhammad yang tidak percaya bahwa Muhammad sudah meninggal. Namanya adalah Umar ibn Khattab. Dia cabut pedangnya. Siapa yang berani mengatakan bahwa Muhammad telah meninggal, akan aku ya kan? Lalu berkatalah Abu Bakar. Dia bacakan surat. Apakah jika Muhammad itu telah mati, telah meninggal, telah berlalu, maka kamu berpaling. Lalu kata riwayat itu dikatakan, maka teringatlah Umar bin Khattab akan ayat itu seolah-olah dia lupa. Pernah dengar riwayat itu? Bukan begitu ceritanya. Ya gimana ceritanya? Betul nggak Bukan Muhammad begitu sudah ayatnya. meninggal dan dia tidak bangkit lagi? Benar, karena itulah bukti bahwa Muhammad bukanlah Tuhan. Akan tetapi dia adalah... makanya itu saya bilang. Makanya saya katakan kepada Anda. Kami berseru-seru kepada Yesus yang hidup. Anda berseru-seru kepada Muhammad yang sudah meninggal. Berarti agama apakah yang berseru-seru kepada mayat dalam kubur? Di mana dosanya memangnya berseru? Kita bukan bicara dosa. Agama Terus apakah yang kenapa Anda berseru-seru menyalahkan? kepada mayat Kenapa dalam Anda kubur? menyalahkan seolah-olah menyerukan orang yang sudah mati itu berdosa? Saya nggak bilang dosa. Sebentar. Sebelum kita bicara Kenapa apakah itu Anda dosa atau tidak. Kenapa gini Anda loh, saya tanya. mempermasalahkannya kalau berseru-seru kepada yang mati? Bang, Ya. agama apakah yang berseru-seru kepada mayat dalam kubur sesuai dengan ajaran agamanya? Ya, saya tidak tahu agama yang lain. Saya pribadi, iya. Agama Islam. Saya pribadi, iya. Oke, berarti agama Islam adalah agama yang berseru-seru kepada mayat dalam kubur. Tidak semua, hanya kepada Nabi Muhammad karena kami mengagungkannya. Iya, kan Muhammad. Dengar dulu, dengar saya dulu. Jangan Silakan. kepada mayat-mayat. Kalau kepada mayat-mayat itu Saya nggak banyak bilang mayat. kepada mayat-mayat. Oke, kita pertegas Kau saja yang mayatnya bilang siapa. tadi, kamu yang bilang pada oke, gini aja, mayat-mayat. gini aja. Oke, yuk. Agama Ya. apakah yang berseru kepada mayatnya Muhammad? Islam. Oke, berarti Anda mengakui bahwa agama Islam adalah agama yang umatnya berseru kepada mayatnya Muhammad. Iya. Ya sudah, selesai. Selesai. Ya, tidak Sedangkan salahnya. kami Tidak salah kan? di dalam Tidak ada agama salahnya kami kan? kami tidak Iya. berseru kepada mayat, kami berseru kepada Ya. Yesus yang hidup. Itu iman kami. Dan sesuai dengan iman Anda berseru kepada mayatnya Muhammad. Oke. Ya, mari kita saling memahami. Oke. Baik. Jadi, begini Mas Edis, Mas Silakan. Edis ya. Jadi, kita memang saya paham, saya juga punya banyak teman Nasrani. Cuman mengenai masalah pemahaman kita memang berbeda. Dari segala hal kita banyak yang berbeda. Pertama dari memahami memahami tentang iman, tentang istilahnya firman. Apa itu firman? Bagi kami firman itu adalah perkataan Allah yang disampaikan melalui atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril. Bisa dipahami? Sudah, bisa saya tanggapi? Enggak, dengar dulu. Enggak, Anda paham Pak maksud kan? Firman adalah Paham, perkataan tapi itu Allah nggak ada di Quran. yang Silakan. Kenapa enggak ada di Quran? Bang, Lucu. Oke. begini, Bang ya. Nah, Tolong ini Ya. dicatat dan direkam, dibagikan kepada Ya. seluruh muslim yang ada di dunia ini. silakan. Saya sudah 13 tahun. Makasih teman-teman yang kasih gift, yang kasih support. Terima kasih ya. Makasih teman-teman. Saya nggak bisa balas satu-satu. Terima kasih yang sudah memberi saya gift di sini. Gini, saya 13 tahun lamanya membaca Al-Quran. Mungkin sudah lebih dari 100 kali saya katamkan membaca Quran dari Al-Fatihah ke Anas, balik lagi dari Anas ke Al-Fatihah. Saya bahkan tidak pernah menemukan satu orang muslim di bawah kolong langit ini yang lebih rajin membaca Al-Quran daripada saya. Di dalam Al-Quran, tidak pernah saya dapati Allah pernah berfirman kepada Muhammad. Kalau Allah berfirman kepada Musa, baru Musa menjawab, ada. Kalau Allah berfirman kepada Isa, baru Isa menjawab, ada. Allah berfirman kepada Adam, Adam menjawab, ada. Tapi kalau Allah berfirman kepada Muhammad, di dalam Al-Quran sungguh-sungguh tidak pernah saya temukan. Coba di surat berapa, ayat berapa ada Allah berfirman kepada Muhammad dalam Quran. Silakan.
Dengar. Oke. Terkait masalah langsung Allah yang berfirman kepada Muhammad memang tidak ada. Tidak ada. Sudah diakui ya? Oke, buat dulu pengakuan, Pak. Iya, memang buat pengakuan tidak. dulu. Iya, buat benar. pengakuan. Benar, memang tidak ada. Oke, buat pengakuan Secara dulu. langsung bahwa Allah tidak pernah berfirman kepada Muhammad secara langsung. Betul? benar. Lihat itu Muslim. Lihat. Iya. Allah tidak pernah Benar. berfirman langsung kepada Karena Muhammad. Allah menurunkan Al-Quran itu diwahyukan melalui malaikat Jibril, tidak kepada Nabi Muhammad langsung. Karena Jibril apa? berfirman Dengar kepada dulu, Muhammad. Jibril yang menyampaikan firman Allah kepada Nabi Muhammad. Oke, di ayat berapa? Surat berapa? Silakan. Ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di mana di Bacalah situ Muhammad Jibril? dengan nama Tuhanmu. Di mana di situ Jibril? Di mana di situ Jibril yang berfirman? mengajarkan. Makanya dengar saudara biar kamu paham. Silakan. Jadi berhubung karena Allah tidak langsung kepada Nabi Muhammad, Jibril menyampaikan apa yang telah Allah sampaikan kepada Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad, makanya Jibril langsung Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Itu seruan dari Jibril kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sifatnya diajarkan dia kepada. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu memang real, tidak mengarang dan tidak mengada-ngada, tidak menulis sendiri Al-Quran itu. Karena sifatnya Al-Quran itu turun, dihafalkan dan turun secara berkala, tidak langsung plak Al-Quran. Bukan seperti itu, saudara. Sudah? Paham? Sudah? Sudah, silakan. Baik. Berapa lama Al-Quran turun? Saya kurang tahu berapa lama. Intinya Al-Quran itu terakhir turun, saya lupa juga. Saya lupa ini. Baik. Di dalam pemahaman orang Islam, turunnya Al-Quran itu katanya 22 tahun, 22 bulan, 22 hari, betul? Saya lupa. Jujur saya lupa. Baik. Pertama, Anda mengutip satu surat, yaitu surat Al-Alaq. Ya, Anda katakan bahwa di situ Jibril yang berkata kepada Muhammad. Tapi sayang, itu tidak ada dalam Al-Quran itu sendiri. Lu nggak ada. Di situ tiba-tiba, sebentar, tadi abang bicara, ya kan? Iya. Nah, begini, di situ tidak ada kata-kata Jibril. Kalau ada di situ kata-kata Jibril, saya terjun dari Monas, Bang. Nggak ada. Nggak ada, Bang. Di dalam Al-Quran tidak pernah ada cerita bahwasanya Jibril datang kepada Muhammad. Apalagi datangnya di gua, di tempat gelap. Nggak ada, Bang. Itu semua narasi-narasi yang tidak berasal dari Al-Quran. Kemudian yang kedua, Anda katakan, itu Quran itu turunnya secara bertahap, dihafalkan oleh para sahabat. Saya bantah. Ada satu ayat di dalam Al-Quran, di dalam Quran surat Al-Qamar. Apa dikatakan di dalam surat Al-Qamar? Bahwasanya Al-Quran itu diturunkan pada satu malam. Satu malam, Lailatul Qadar. Coba dicek. Tolong semua muslim coba dicek. Al-Quran itu diturunkan satu malam, kata Al-Quran. Tapi kata ulama, 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Besok nggak tahu lagi, nambah 22 jam, 22 detik. Begini, makanya begini. Anda harus bisa membedakan apa kata Al-Quran dengan apa kata ulama. Saya ini mempelajari Al-Quran. Sedangkan kalian mempelajari ajaran ulama. Makanya, apa yang saya baca dari Al-Quran dengan apa kata orang Islam beda. Banyak contoh-contohnya. Misalnya, di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya sholat itu adalah mencegah perbuatan mungkar. Itu kata Al-Quran. Tapi kata orang Islam, sholat itu begini. Begini sholat, kata orang Islam. Kata Al-Quran, sholat itu mencegah perbuatan mungkar. Coba, yang mana yang benar? Yang mana? Sholat itu mencegah perbuatan mungkar atau begini? Coba, begini. Apa fungsinya begini? Saya jelaskan. Yang Anda sampaikan, bagaimana cara sholat, itu yang Anda bilang tadi. Cara sholat, Allahu Akbar. Itu cara sholat. Dengar ya. Di Quran surat berapa? Di Quran surat berapa? Apanya? Di Quran surat berapa bahwa cara sholat itu begini, kemudian begini, kemudian begini? Coba, di Quran surat berapa? Saya, kalau di Quran, untuk tentang gerakan sholat memang tidak ada. Makanya saya bilang, Bang, Anda ini sudah ngarang. Anda ini tidak ngarang dari mana? Al-Quran. Makanya saya bilang, kalian tidak ada yang percaya kepada Al-Quran. Saya bisa pastikan. Percaya sama Al-Quran? Oke, sekarang Bang. Oke, silakan. Sekarang begini. Ya. Kalau Anda percaya kepada Al-Quran, pegang omongan saya lompat dari Monas, Bang. Lompat saya dari Monas. Siap. Bukan hanya Anda. Silakan. Kalau bisa Anda bawa orang Islam ke sini, dia terbukti percaya Al-Quran, saya lompat dari Monas. Bukan hanya Anda. Ya. Nanti Anda nggak bisa buktikan nanti. Baik, kita tes. Nih, baik, sebentar, saya ganti dulu background saya, Bang ya. Saya ganti background saya. Silakan. Saya ganti background saya dulu. Apakah betul bahwasanya umat muslim, waduh, malah background yang ini muncul. Ya, teman-teman ya, kalau mau support Edis TV, teman-teman bisa support ke sini ya, teman-teman ya. Nah, baik.
Sebentar. Enggak apa-apa, kita seling-selingi. Oke ya. Nih, kita kasih background yang ini ya. Apakah umat muslim itu percaya kepada Al-Quran? Nah ini. Ya. Mustahil kamu percaya Al-Quran. Bukan hanya kamu. Seluruh umat muslim kalau kita kasih naik ya. Saya mengundang teman-teman yang muslim, yang berilmu ya. Tolong kalau naik itu jangan marah-marah gitu loh. Naik yang bagus gitu. Jangan naik itu kejang, surupan. Jangan. Ayo. Ngobrol lah dengan baik begitu ya. Seperti itu. Oke, Sandy. Sandy Haskam Official. Ya, silakan. Sandy Askam. Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Jangan assalamualaikum bang. Saya non muslim bang. Saya Kristen. Nanti abang mengucapkan assalamualaikum. Nanti abang berubah jadi tapir. Saya tahu. Saya sudah sering lihat kamu. Ya silakan berdiskusi. nyalakan kamera dulu bang. Kameranya dinyalakan dulu. Tidak, saya lagi kerja ini. Lagi kerja. Sekarang Anda saya kalau kasih mengucapkan, tahu, karena sekarang kalau saya- Anda mengucapkan assalamualaikum kepada saya, Dengar nanti dulu, saya dengar dulu khawatir ya, Anda Dis. berubah jadi tapir. Dengar dulu ya, Dis. Ya Anda di bawah saja, orang lagi kerja kok. Dengar dulu. Anda lagi kerja atau bilang saja, saya malu bang. Kalau saya dilihat orang, nanti saya orang Islam, saya malu. Anda bilang begitu boleh. Ya. Oke, kita kasih naik lagi ada juragan kambing. Waduh, juragan. Ya, juragan kambing. Silakan nyalakan kamera, bro. Juragan kambing. Tolong kalau naik jangan jadi batu yang berwarna hitam ya. Karena batu yang berwarna hitam kalau diajak ngomong tidak bakalan ngomong juga. Halo? Baik, kita taruh di bawah dulu ya. Oke, kita kasih naik ada Sarif Murni feed. Sarif Murni. Ya ngantri ya teman-teman ya, yang naik itu ngantri, sabar ya teman-teman ya. Kalau Anda orang Islam berilmu, pasti Anda akan lama bertahan di sini. Selamat siang kakak. Selamat siang bang. Muslim bang? Bang Sarif Muzni, Muslim? Muslim kakak. Oke, silakan bang. Mengapa Islam bingung siapa tuannya? Ya, mengapa Islam bingung siapa tuannya? Karena saya sudah tanya kepada muslim-muslim, jawabannya beda-beda. Yang mana yang tuannya orang Islam? Yang inikah Allah atau yang inikah Muhammad atau dua-duanya atau bukan dua-duanya? Silakan. Kalau saya, Muhammad itu tuan. Oke, berarti tuannya orang Islam Muhammad. Tuan. Iya, berarti tuannya orang Islam itu Muhammad. Kalau Allah Oke, itu sebentar, tuan. sebentar. Saya nanya tuan, jangan yang lain-lain. Oke. Baik, kita kunci jawabannya ya. Menurut Bang Sarif, tuannya orang Islam itu adalah Muhammad. Oke, baik. Baik, sekarang saya lanjutkan Bang. Tahukah Anda bahwa kata tuan bahasa Indonesia itu ditemukan di dalam terjemahan Al-Quran di dalam surat Yusuf ayat yang ke-42. Tahu? Mana datanya? Baik, di dalam surat Yusuf ayat ke-42 saya bacakan. Abang ada Al-Quran di situ? Ada Al-Quran di situ? Gak ada. Tidak ada. Saya tahu Anda Saya masih di luar. Islam karena nggak pernah baca Quran. Baik. Baik, saya bacakan di dalam surat Yusuf ayat ke-42. Di sini ada kata-kata yang berbunyi, kata-katanya begini. Inda rabbika fa ansa hushi. Ya kan? Nah, kata-kata rabbika ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi tuanmu. Sudah? Tunjukkan Rob itu artinya. Ya, arti Rob itu Artinya tuan. Rob itu.
Tuan. Coba tunjukkan datanya dulu. Surat Yusuf ayat ke-42. Maksudnya tunjukkan biar kita lihat. Tunjukkannya gimana? Saya sudah lihat di HP saya ini. Ya tunjukkan biar penonton semua lihat. Oh, maksudnya harus lihat di situ. Oke, baiklah ya. Baik, kita turuti kemauan mereka. Karena dia ini, kita anggaplah dia ini serius ya. Baik, kita turuti. Sebentar ya Bang ya. Oke, kita buka dulu. Ya, nah ini Bang ya. Abang lihat ini, sebentar saya ambil dulu ininya ya, sabar. Saya ambil dulu tunjuk-tunjuknya ya. Saya ambil dulu tunjuk-tunjuknya. Di sini ada kata-kata nih Bang. Ya, saya bold. Nah ini, coba Abang baca ini apa bacanya? Kurang jelas. Coba diperbesarkan. Diperbesar. Baik. Ini nggak bisa diperbesar Bang. Nggak bisa. Oh bisa. Nah ini. Coba apa ini bacanya? Itu tulisan gimana itu? Oh. Orang Islam tapi mereka buta bahasa Arab, saudara-saudara. Itu rabaka, bukan rabuka, rabaka. Coba baca yang benar. Baca yang benar. Itu rabanka itu. Rabanka. Bukan rabuka. Oke, gini aja lah, baca ini aja. Baca Latinnya aja yuk, Latinnya yuk. Coba ini Latinnya apa di sini tertulis? Itu rabika. Sebentar, sabar. Sabar Bang. Apa bacaannya ini? Itu beda. Apa bacaannya ini? Itu rabbika. Rabbika. Artinya apa di sini? Nih. Apa? Itu tuanmu. Oke, jadi Tuanmu. apa arti Rob? Sebentar. Apa arti Rob? Rob itu artinya tuanmu. Oke, Tuan. Oke, baik. Kembali ke tema awal tadi. Tadi Anda sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuanmu, betul? Betul. Tuanku, Dan karena dia kata berikan Tuan, itu sebentar. buat Sabar, Bang. Sabar. Dan kata Tuan, sebentar, Bang. Sebentar. Dan kata Tuan, tadi sudah kita cek bahasa Arabnya adalah Rob, betul? Betul. Oke, berarti siapa Robmu? Tadi kan Edi sudah macet. baca. Siapa Robmu? Macet. Bang, sebentar. Siapa Robmu? Macet. Sini, sudah kubilang. Jadi mereka ini teman-teman, kalau main catur 3 langkah mereka ini. Siapa Robmu? Yang tadi itu Rob. Siapa Robmu? Kenapa Edis tanya Rob? Bang, kutanya satu kali lagi Bang. Siapa Robmu? Edis kamu ini orangnya. Aduh, baca mana Bang nih macet. Bang, siapa Robmu Bang? Kalau Rabi itu Allah. Bang, jangan lu. Siapa Robmu? Coba artikan kata Macet. Bukan. Tadi sudah kita baca Bang. Tadi sudah Abang suruh saya tunjuk. Oke, baik, siap laksanakan Bang. Sudah kulaksanakan perintah Abang tadi. Bang, dengar dulu Bang. Tadi kata Rob kita temukan di dalam surat Yusuf ayat ke-42 diterjemahkan oleh penerjemah Al-Quran sebagai Tuan. Dan Anda bilang setuju. Oke, arti Rob adalah Tuan. Oke. Dan tadi Anda sudah mengakui siapa Tuanmu Muhammad. Nah, baik sekarang. Berarti dengan demikian siapa Robmu? Edis kamu ini bertanya itu kayak kurang berakal sebenarnya. Sudah aku bilang teman-teman. Makanya dia bingung siapa tuannya. Tadi yang kamu baca itu Rabbika kan? Iya, Rabbika. Terdiri dari berapa kata itu Bang? Rabbika. Ya, terdiri dari berapa kata itu? Kamu tanya itu kan Rob.
Kalau Rabbi, Robbika itu kan dua kata. Dari kata Rob, arba dengan ka. Ka itu kamu, satu orang, tunggal. Kalau kum itu banyak orang. Ya, kalau Robbikum itu berarti Tuhan kalian, Rob kalian. Kalau Robbika, kamu satu orang. Nah, tadi kata dasarnya adalah Rob. Pertanyaan saya, arti Rob tadi sudah kita sama-sama sepakati adalah Tuan. Nah sekarang kamu sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuanmu. Nah sekarang saya hanya menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sebentar. Pertanyaan saya cuma dalam bahasa Arab sekarang. Siapa Robbika? Siapa Tuhan itu Robmu? Muhammad. Selesai. Robmu siapa? Kenapa harus tanya Rob lagi? Tadi kan bahasa Kan Indonesia. tuannya. Tadi kan bahasa Indonesia Tuan. Sekarang pakai bahasa Arab. Siapa Robmu? Coba. Saya kan tadi kan Oke, ini sudah terakhir tanya, ya. siapa Tuhan? Ini terakhir. Kalau tidak jawab, kita selesai. Kita ganti Muslim yang lain. Siapa Robmu? Saya mau nggak debat sama orang goblok kayak kamu. Oke lah. Tidur di bawah dulu bang. Macet pun. Gimana ini kita udah serius-serius tunjukkan katanya. Sudah ditunjukkan. Mau gimana? Kurang baik bagaimana kita? Makasih Dino. Terima kasih. Ya, terima kasih yang mensupport ya. Ya, kita sudah menunjukkan mengikuti kemauan dia loh. Apalagi? Sudah diikuti kemauannya, masih saja mereka seperti itu, saudara-saudara ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik. Makasih topinya, Bang. Makasih. Al-Baka official. Silakan Al-Baka. Wah. Ini lagi. Gimana kabar, Bro? Baik, Bro. Oke, jangan marah-marah lah seperti kemarin. Laporkan ini, rekam, laporkan. Masa kalau debat laporkan? Aduh. Oke, Bro. Gini, Bro, saya ini sudah tanya-tanya kepada banyak muslim. Ya. Gus Wafi bilang Muhammad itu tuannya orang Islam. Yang lain bilang, oh yang Tuhan itu adalah Allah. Yang lain bilang, oh bukan dua-duanya. Yang lain lagi bilang, dua-duanya Tuhan. Jadi yang mana yang benar? Silakan. Oke. Ini kan pernyataannya. Kenapa Islam bingung mana Tuhannya gitu ya kan? Silakan. Oke, saya jawab. Di dalam syahadat agama Islam, kami menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Di situ kan pernyataannya di dalam agama Islam bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad itu merupakan utusan Allah. Itu. Baik, pertanyaannya siapa tuannya orang Islam? Pertanyaan daripada Anda tadi kan siapa tuannya orang Islam? Makna Tuhan yang Anda sampaikan apa? Sesuai dengan KBBI. Coba yang sesuai dengan KBBI. Saya tengok dulu di Silakan. kamus. Apa definisi Tuhan di KBBI? Silakan. Definisi Tuhan di KBBI. Oke. Silakan. Kita tengok. Kalau pernyataan yang telah Anda baca bagaimana? Per apa? Yang telah Anda baca bagaimana? Yang telah saya baca. Oh, maksudnya Ya. definisi KBBI. Ya. Tempat orang-orang mengabdikan dirinya. Kepada siapa orang mengabdikan dirinya, itu definisi Tuhan. Pada siapa orang mengabadikan dirinya gitu. Tuhan. Mengabdikan, kok mengabadikan? Mengabdikan. Coba baca di situ. Silakan. Berarti yang Anda sampaikan bahwasanya makna Tuhan itu tempat di mana mengabadikan dirinya gitu. Mengabdikan, Bang, bukan mengabadikan. Aduh. Bukan mengabadikan, Bang, mengabdikan. Oke, ini makna Tuhan kan? Ya, silakan Tuhan. dibaca. Apa makna Tuhan di situ?
Di sini kalau makna Tuhan seperti yang Anda sampaikan. Oke, betul. Sedangkan makna Tuhan yang disembah. Tuan, Bang. Tuan. Kalau makna Tuhan, Bang, Tuhan. kita nggak bahas Tuhan, Bang. Nggak bahas Tunggu Tuhan dulu. kita. Tuan. Tunggu dulu. Bang, Ini yang kita bahas apa di sini? Yang Ya, kita bahas Tuhan, apa di Tuhan. sini? Tuhan. Oke, jangan bahas tempe, jangan bahas sayur. Ya, Nanti ya. nanti panjang kita diskusi. Kita bahas ini aja Tuhan, oke? Oke. Oke, baik. Apa definisi itu Tuhan? Tuhan seperti yang Anda sampaikan tadi. Oke, ke yang kepadanya kita mengabdikan diri, betul? Ya. Baik. Sekarang pertanyaan saya, yang mana yang tuannya orang Islam? Silakan. Yang mana tuannya orang Islam? Tuannya orang Islam ialah Nabi Muhammad. Wah, Muhammad? Di mana kita mengabdikan. Muhammad. Ya. Oke, Muhammad ya, baik. Oke, jadi pernyataan Anda bertolak belakang dengan pernyataan si Gus Wafi ya. Gus Wafi bilang yang tuan itu adalah Muhammad. Anda katakan yang tuannya apa? Muhammad. Oh, sama berarti, sama dengan Gus Wafi. Oke, baik, yang tuan yang Muhammad. Baik. Sekarang kita cari nih, kata tuan ini di dalam bahasa Arabnya apa? Nah, kebetulan saya sudah dapat ayatnya di dalam surat Yusuf ayat yang ke-42. Coba dicek, Bang. Surat Yusuf ayat 42. Abang udah baca ayat sebelumnya? Sudah. Bahkan Coba dari baca Al-Fatihah ke Anas sudah saya baca. Enggak, surat ayat yang sebelum pernyataan Abang tadi. Sudah. Surat Yusuf ayat yang ke-40, 41, 42. Kita yang ke-42. Yusuf. Berarti surah yang ke-12. Surat yang ke-12, betul? Surah Yusuf. Ya, ayat yang ke-42. Silakan dibaca. Ingat ya, tuannya orang Islam kata Bang Al-Baka official tadi katanya Muhammad. Baik. Kita kunci itu, jangan nanti pindah lagi. Ayat ke berapa, Bang? 42. Ayat 42. Ya. Kita berarti kalau ingin menyatakan ayat 42 kita baca dulu ayat 41. Silakan. Agar nyambung. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamran wa ammal akharu fayuslabu fatakulu tayru min ra'sihi qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyani wa qala lilladhina dhanna annahu najim minhuma zkurni 'inda rabbika fa ansahu syaitanu zikra rabbih falabiza fis sijni bid'a sinina. Oke, baik. Coba tolong terjemahkan kata robbahu di situ, apa bahasa Indonesianya? Kita baca ya. Dari ayat 41 dulu. Oke. Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Oke, baik, stop. Kata tuannya di situ, itu kan bahasa Indonesia. Coba cek bahasa Arabnya apa di situ? Bahasa Arabnya? Ya. Rabbahu. Rabbahu, tuannya dia, betul? Ya, tuannya. Oke, sekarang yang ke-42. 42. Ini kita baca sampai habis ya. Ya. Salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Oke, itu 41. Sekarang yang ke-42. Adapun yang seorang lagi akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku. Ya, itu masih 41. Itu masih 41. Menceritakan yang bahwasanya kejadian mimpi yang Bukan, kita jangan bahas itunya. Itu masih 41. Sekarang ke 42. Oke. Ini kan kita mau relate. Dan dia Yusuf berkata kepada orang-orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua. Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Stop. Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Oke? Ya. Kata tuanmu di situ apa bahasa Arabnya?
Rabbika. Rabbika. Oke. Jadi Rabbahu diterjemahkan tuannya, Rabbika diterjemahkan jadi tuanmu. Oke. Jadi apakah arti tuan di dalam bahasa Arabnya? Rob, Apakah betul? itu? Iya, Tuhan. Rob, betul? Betul. Oke, baik. Dan tadi saya tanya, siapa tuanmu? Kamu jawab Muhammad. Di dalam bahasa Arabnya kata tuan itu adalah Rob. Sekarang pertanyaan finalnya. Siapa Robmu? Siapa Arab? Kita tengok dulu literatur bahasa Arabnya apa gitu. Kita ada kamus bahasa Arab. Oke, nggak apa-apa, silakan. Siapa Robmu? Silakan. Karena di dalam bahasa Arab itu ada satu kata yang maknanya bisa berbilang-bilang gitu. Silakan. Siapa Robmu? Kita tengok di dalam kamus bahasa Arab yaitu kamus karangan daripada Muhammad Yunus. Biar nggak salah memprediksi gitu kan. Silakan. Rabbun. Ya. Rabbun, karena Rabbun itu ada 3 makna. Ada Tuhan, ada tuan, dan juga ada yang punya. Oke, baik. Siapa Robmu kalau begitu? Kalau Rabb saya, kalau sesuai dengan makna Rabbun yaitu ilahun, Tuhan. Iya. Kalau memang yang mana? Tadi kan aduh, jangan muter-muter, Bang. Siapa Robmu, Bang? Rabbnya yaitu kalau kita menyatakan kepada Tuhan, maka kita nyatakan Rabb. Pertanyaan saya sederhana. Siapa Robmu? Rabb Allah Ta'ala, Rabbun Nabi Muhammad, gitu. Berarti Robmu siapa? Allah. Tadi Muhammad, sekarang jadi Muhammad sekarang nggak Rob lagi. Tadi Rob kan, sekarang ganti Muhammad. Abang, coba baca ini Bang. Ini apa ini Bang? Aduh, berat saudara-saudara. Bang, dengar ya Bang ya, biar kita kilas balik sebentar ya Bang ya. Gini Bang, tadi abang kutanya, jangan dimatikan kameranya Bang. Kalau Bang, jangan malu Bang, jangan malu. Bang, coba balikan dulu kameranya Bang. Iya, saya udah tahu itu Bang. Kata Rob itu. Coba baca Bang. Coba baca kata berapa? Rob itu bisa Tuhan, bisa Tuhan, bisa yang punya, betul? Oke, baik. Bang. Sekarang balikan dulu kameranya. Ya kan, Bang? Balikan dulu kameranya. Kami menyatakan Rabbun yaitu Tuhan. Ya, Dan baik. juga Coba Bang, menyatakan kameranya Rabbun balikan dalam dulu bahasa Bang. Arab juga Tuhan. Ya, Jadi makanya kameranya kalau Bang. memang menyatakan satu kata saja, abang itu udah nggak ada ilmu. Betul, saya setuju dengan definisi itu, saya 100% setuju. Ini kan tentang pernyataan. Kalau kita menyatakan kepada Tuhan, Rabbun juga katanya. Kalau kita menyatakan masalahnya kepada Tuhan, itu juga, bahasa Rabbun juga Arabnya katanya. satu kata Apa itu yang salah, Rabb juga, Bang? betul. Kan apa? Ini kan Iya, Tuhan. Bang, coba Tuhan, balikan dulu Rabbun kameranya Allah. ke sini, Bang. Tuhan juga Rabbun Allah. Oke, baik. Itu. Kameranya balikan Yang dulu ke punya sini. juga Rabbun maknanya. Oke, sudah? Rabbul Mali. Yang mempunyai harta kalau di dalam bahasa Arab. Oke, sudah. Kemudian udah tahu lah Bang. Oke, sudah. Coba balikan dulu kameranya, Bang. Ini kan ada 2. Ada 3 nih Bang. Rabbun, Arbabun. Rabbun dalam bahasa Arab kita pakai untuk yang mempunyai bisa. Rabbun kita pakai untuk yang Tuhan juga bisa. Rabbun kalau kita pakai untuk Tuhan juga bisa. Apalagi Bang? Oke, sudah? Balikan Udah, dulu Bang. sekarang. Balikan? Udah Bang, coba tengok ini Ya, Bang. Ini katanya. Udah Bang, udah kubaca. Screenshot semua. Ya, baik. Sudah saya screenshot, sudah. Sebentar saya screenshot dulu ya, Bang. Sebentar. Besarin. Biar ku tangkap dulu layarnya. Ya. Besarin. Tangannya awas dulu, Bang. Sedikit turun ke bawah, sedikit turun ke bawah. Sedikit lagi sedikit turun ke bawah. Naik ke atas sedikit. Nah, jangan ketutup, Bang. Jangan ketutup. Nah, segitu. Sebentar, saya screenshot dulu. Oke, sudah. Baik. Coba balikkan kamera. Balikkan kamera ke sini. Balikkan kamera, Bang. Baik. Tadi kenapa balik lagi ke situ? Nampaknya dia sudah malu, saudara-saudara. Apa malu? Gini, Bang. Kayak gitulah kalau Oten udah kalah ya kan. Tadi Abang sudah ditanya. Siapa tuanmu? Jawabannya Muhammad. Ya. Masih ingat? Ya. Oke. Kemudian kita cari bahasa Arabnya tuan ini. Ternyata bahasa Arabnya tuan, sebentar Bang. Bahasa Arab dari tuan itu adalah Rob, betul? Ya. Oke. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya, kembali ke pertanyaan pertama tadi. Kalau begitu, Robmu adalah Muhammad, betul?
Abang ini jangan, Makanya aku bilang, kadang Muhammad ini Rob. Oh. kalau Sebentar, saklarnya ada dua off kan dulu. pernyataan. Kalau Off. kita mau menyatakan Tuhan, On dulu, pakai kalimat on. Rabbu. Oh, Kalau kita makanya mau aku bilang katakan Bang Tuhan, Muhammad ini juga Bang kalimat lagi Rabbu, Bang. on off. Jadi kalau Rabbu pertanyaan on Rabbnya off. siapa, Allah Ta'ala Rabbun, Tuhan. Kalau kita mau menyatakan siapa berarti Tuhan kamu, Rabbun juga Tuhan. Sudah. Udah Sudah? Bang. Kalau satu kata, kalau satu kata ini menyatakan kepada dua pihak tadi, itu bisa dua-duanya makna, Oke, Bang. berarti dua-duanya Rob, betul? Iya, Dua-duanya Rob. berarti Ya balikan Tuhan, dulu Rabbun kameramu. juga Tuhan. Bang, jangan bersembunyi di balik kamera. Iya. Ya, balikan dulu Enggak, kameramu. ini Balik. udah Balikan jangan dulu ngeluh kameramu dada bentar. deh Bang Edis. Udah jangan ngeluh dada deh Ya, Bang Edis. maksudnya balikan dulu Ini kameramu. Kalau pernyataannya nggak balik sesuai kamera, dengan kita nggak literatur diskusi bahasa ini Arab kita. dan sesuai dengan Dia tahu, kamus bahasanya. dia tahu, dia nggak mau, Ya, ada dia dua nggak mau kamus. ini. Nanti dibilang dia penyesat. Apa coba tengok dulu, Oke lah Bang, kalau Abang tidak mau membalikkan kamera, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain terbukti. ya. Kita sudah suruh balik-balik kamera, tapi Abang nggak mau balik kamera. Sudah aku bilang teman-teman ya. Jadi kalau kita kaji secara akademis, diskusi yang ilmiah dan akademis, pasti nanti dia bingung siapa Robmu macet. Tapi yang bikin dia macet itu sebenarnya bukan dia. Yang bikin macet itu adalah umat. Umat yang menonton itu nanti menghakimi dia. Padahal dia udah bener. Gitu loh. Jadi ada sebuah kesalahkaprahan yang sudah dipercaya oleh orang banyak. Seolah-olah orang banyak mengakui itu kebenaran. Gitu loh. Jadi kalau itu nggak dipakai, dia takut dikritik. Aku kasih contoh. Ini aku kasih contoh. Ini mohon maaf ini yang tersinggung sebelum-sebelumnya ya. Yang sebelum-sebelumnya. Gini. Saya ini berkali-kali pernah menghadiri acara-acara orang Batak. Ya. Orang Batak itu kalau buat acara, laki-lakinya tuh pakai jas. Pakai jas semua. Ini saya mohon maaf ini sebelumnya ini. Mohon maaf sebelumnya. Jadi setiap saya perhatikan acara itu, di setiap acara itu ada ininya, ada semacam selendang begitu, ulus begitu kalau orang Batak itu. Saya mikir, kenapa ya kok ada udah pakai jas terus begini kan gitu. Fungsinya buat apa gitu? Biar ngapa? Fungsinya itu biar ngapa? Nah jadi itu karena sudah begitu akhirnya jadi begitu terus. Nah teman-teman padahal sebenarnya itu sama sekali nggak berpasangan gitu loh. Jas itu adalah pakaian dari orang-orang Eropa, orang-orang sini, orang-orang Amerika sini. Itu sama sekali nggak nyambung dengan ulus itu nggak nyambung. Tapi gara-gara itu udah terus menerus, akhirnya jadi begitu. Memang itu jadi seperti itu. Makanya kalau orang-orang Eropa atau orang-orang Barat yang aslinya yang punya jas itu ngelihat itu aneh, kok kayak begini ini apa? Jadi kayak begitu gitu loh. Ya, itu memang jadi lelucon dan itu hanya ada di Indonesia, teman. Itu hanya ada di Indonesia. Jadi udah ada jas dikasih ulus itu hanya ada di Indonesia. Nah, di asalnya itu sebuah keanehan itu, aneh banget itu, gitu loh. Tapi karena udah begitu ya akhirnya jadi begitu terus. Ah, gitu maksudnya saya seperti itu ya. Saya kasih contoh-contohnya. Oke, baik. Kita kasih naik Neng Aya. Neng Aya. Kayaknya saya udah pernah ngobrol dengan Neng Aya. Coba. Silakan Neng Aya, nyalakan kamera. Silakan Neng Aya. Nggak ada kameranya bang. Kameranya ada. Sudah saya kirimkan ke layar Anda, tinggal diterima. Oh, tumben pakai ini abang. Sorry. Kau gelap-gelapan, kenapa bang? Kelihatan ya? Gak kelihatan. Ini kan siang di Indonesia. Maklum lah. Anda kebetulan saya di dalam kamar aja. Baru bangun. Oke, kalau baru bangun ya cuci muka dulu lah bang ya. Cuci muka dulu. Ini gimana? Ngajak diskusi tapi kok seperti itu. Oke, kita kasih naik ada
Pejuang keluarga. Oke, pejuang keluarga. Ya, silakan pejuang keluarga. Pejuang keluarga, silakan. Pejuang keluarga. Baik, kita turunkan dulu ya. Kita turunkan dulu. Ya, jadi memang begini teman-teman. Kadang-kadang kesalahkaprahan yang sudah dianggap kebenaran oleh masyarakat itu merubahnya sangat sulit, gitu loh. Karena itu udah dianggap kebenaran oleh masyarakat itu, padahal itu adalah sebuah keanehan, begitu. Iya. Seperti yang saya bilang tadi, yang saya kasih contoh tadi, udah pakai jas, ya kan? Udah setelan jas, setelan keren ala Eropa, ada ulusnya di sini. Itu ulus buat apa? Nah itu, buat apa ulus itu? Cuman karena itu sudah menjadi kebiasaan yang terus menerus, ya akhirnya jadi begitu. Ya itulah seperti itu kebiasaannya. Nah jadi seperti itu. Nah kalau kita cari sejarahnya, apakah itu nyambung? Ya kagak nyambung sama sekali. Gak nyambung, gitu loh. Nah itu ada perkawinan campur antara budaya luar dengan budaya dalam negeri. Seperti itu. Akhirnya lahirlah kebudayaan baru. Seperti itu. Ya. Oke. Kita kasih naik lagi ada Roy Shop. Ya silakan Roy Shop. Silakan Roy Shop. Nyalakan kamera. Roy Shop, silakan. Yes, selamat siang Bang. Selamat siang, silakan nyalakan kamera Roy Shop. Ya, ya. Ah ini gimana? Masuk? Ya, silakan Bang. Muslim ya Bang ya? Ya, ini saya lihat kayak rame bahas soal agama ini. Sebelumnya mohon maaf, ini abang ini agama apa? Kristen Bang, saya Kristen. Oh Kristen. Silakan. Kenapa Islam bingung mana tuannya? Oh, ini mana Iya. Tuhan atau Tuhannya? Coba dijelaskan Coba lagi, Abang Bang. baca. Ini bacanya apa? Bacanya Tuhan. Ya, kenapa orang Islam bingung yang mana tuannya? Silakan. Allah atau Muhammad? Silakan. Oh, yang maksudnya Tuhan itu pemilik ya, pemilik agama Islam ya? Atau? Ya, silakan. Yang mana tuannya? Kok Jeda bingung? Kok ditanya siapa tuannya orang Islam kok bingung? Silakan. Soalnya saya bukan penganut agama Islam, jadi saya Oh, Abang bukan Islam. Ya. Terus Abang apa? Saya tidak menganut suatu agama. Iya, berarti Abang tidak berkompeten. Kupikir tadi Abang Islam. Oke, Bang. Diturun dulu, Bang. Aduh, gimana Bang ini? Oke lah, kita kasih naik lagi ada Anak Langit. Oh, Anak Langit. Ya, silakan Anak Langit. Ya, kalau ulus itu memang adat. Saya tidak bilang ulus itu bukan adat. Yang saya bilang ada jas dikasih ulusnya seperti itu loh. Karena itu betul-betul sesuatu yang nggak nyambung seperti itu. Karena ulus itu datangnya dari Sumatera Utara, sedangkan jas itu dari luar. Nah, cuman masyarakat sudah menganggap bahwa itu satu kombinasi. Padahal itu kan nggak nyambung, gitu loh. Tapi disambung-sambungkan jadi nyambung, akhirnya jadilah seperti itu kan gitu. Yang saya maksudkan seperti itu. Nah, makanya saya tanya, coba Anda besok pakai jas, kemudian Anda ulusan. Nah, Anda jalan di sini di New York, begitu. Pasti Anda nanti diketawain. Seperti itu. Oke, silakan. Anak Langit. Oh, yang kemarin ini teman-teman. Oke, silakan Bang. Silakan Bro. Untuk menjawab pertanyaan itu, Bang Edis, kedengeran nggak suara saya? Kedengeran, sangat jelas, sangat jelas. Ini Bang Edis. Bang Edis itu harus mengetahui antara makna mengetahui, yang mengetahui, Tapi dan suara tahu Bang kecil makanan. sekali. Cek. Kecil sekali.
Cek yang pakai ini. Saya buka ya. Terserah, yang penting suaranya nggak masuk nggak masuk penuh. Coba. Oh, Bang Edis, udah. Ya, silakan. Silakan. Ini Bang Edis. Tuhan atau Tuhan itu berasal dari kata Rob. Kul mustarok artinya satu lafaz yang mempunyai makna banyak, Bang Edis. Ketika rapad Rob ada alif lam li ta'rif, maka maknanya dikhususkan untuk Allah. Nah, catatannya di sini. Dan ketika Rob itu diidopatkan, disandingkan dengan kata lain, maka maknanya bisa ke Allah, bisa ke selain Allah. Rob Budar, pemilik rumah, seperti itu. Jadi di sini mana yang membuat Bang Edis sulit itu diletaknya di mana? Saya nanya. Baik. Kalau begitu siapa Robnya orang Islam? Siapa tuannya orang Islam? Allah. Bisa juga Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Dua-duanya bisa dimaknai dengan Rob. Dua-duanya Tuhan. Bisa dimaknai dengan Rob. Oke, dua-duanya berarti Rob ya? Ya. Tergantung kondisi kalimat tersebut. Apabila ada alif lam li ta'rif yang memarifatkan, itu mananya khusus kepada Allah dan tidak bisa kepada selain Allah. Dan ketika diidopatkan, Bang Edis, idopat ngerti nggak Bang Edis? Dalam grammar nahu. Diapakan? Disandingkan dengan kalimat lain seperti Rob dengan dar yang artinya rumah, berarti tuan rumah. Gitu. Sudah? Udah. Oke, baik. Pertanyaan saya, berarti Muhammad adalah Rob, betul? Iya, bisa dimaknai dengan Rob. Oke, Allah juga adalah Rob, betul? Iya, bisa. Oke, berarti berapakah Robnya orang Islam? Bang Edi, saya nanya, kalau itu nama tempat. Udah aku bilang tadi kan, mendadak pingsan sudah. Sebentar dulu Bang. Jawabannya, Bang, Edi saya mau nanya, ketika Bang Edi tidak bisa tanya, nih gini. Palu itu nama tempat atau alat untuk bangunan? Untuk memalu-palu paku? Ayo, jawabannya seperti Palu itu bisa ibu kota Sulawesi Tengah, bisa. Palu itu bisa juga martil, bisa. Nah, itu jawabannya cerdas. Oke, baik. Sekarang saya tanya, Allah juga Rob, betul? Ya, bisa Muhammad juga Rob, betul? Bisa ketika jadi ada berapa Rob sekarang? Kenapa Pak Edis? Rob yang mendadak pingsan, saudara-saudara. Kenapa Bang Edis? Kenapa? Coba, ada berapa Rob sekarang? Ada berapa Rob? Ada 2 Rob dengan makna yang berbeda. Ada 2 Rob. Dengan makna yang berbeda. Jadi begini Bang, saya mau boleh saya terangkan kekristenan Bang? Boleh. Boleh. Jadi sama kok itu Bang. Sama ketika ada orang Islam bilang begini, Yesus Tuhan? Ya. Bapak Tuhan? Ya. Lalu ada berapa Tuhan? Bang, sama kok Bang. Gini loh Bang ya. Yesus Tuhan bukan berarti Yesus itu Bapa. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan. Bukan berarti Yesus itu Bapa. Bukan berarti Bapa itu Yesus. Sama kayak begini. Prabowo presiden. Putin presiden. Apakah kesimpulannya Putin adalah Prabowo? Kan tidak. Makanya kata Tuhan, sebentar Bang, biar ku terangkan. Kata Tuhan itu sebenarnya adalah sebuah jabatan. Jabatan. Jadi Bapak kenapa dipanggil Tuhan? Karena jabatannya. Jabatannya adalah kita mengabdikan diri kita kepada Dia. Nah, iblis pun dia bisa menjadi Tuhan juga ketika Anda mengabdikan diri Anda kepada setan itu, kepada iblis itu. Dengan cara melakukan kemauan-kemauan iblis itu. Gitu loh. Yang diikuti lah intinya ya. Iya. Nah, sekarang itu begini Bang. Sekarang begini. Perspektif agama Bang Edis. Dalam perspektif Bible maupun dalam perspektif Al-Quran. Masalahnya begini Bang. Bang Edis juga bisa dimanai Tuhan dong karena banyak pengikut followernya. Enggak.
Kecuali kalau saya bilang begini sama follower saya, misalnya taruhlah follower saya ini namanya Udin. Udin, nanti kau lompat ya, lompat kau ke jurang. Lompat dia. Udin, kau nanti korupsi dia. Apapun saya bilang sama dia turuti, dia ikuti semua. Gak bisa bantah saya. Berarti dia udah menuhankan saya, udah menjadikan saya sebagai Tuhannya dia. Oh gitu, ya. Dia sudah mengabdi kepada Ya, paham, saya, Bang. sudah mengabdikan diri dia kepada saya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan juga mari kita memberikan komentar yang baik dan yang positif. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini juga kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan untuk kita menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita dari Allah Roh Kudus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dalam kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa orang Samaria, orang yang dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi kita melihat bahwa ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dalam penderitaannya, dalam penyakitnya, ketika Tuhan menyembuhkan dia taat. Tuhan mengatakan kepada dia, pergi kepada imam. Ini menunjukkan suatu perintah bahwa harus pergi. Dan saat itu ketika dia pergi mengikuti apa yang Tuhan mau, dia seketika itu juga sembuh. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa kita juga harus berbalik kepada Tuhan. Dalam setiap persoalan hidup kita, dalam setiap permasalahan hidup kita, kita harus kembali kepada Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan. Ya, jangan kita mencari dukun atau mencari hal-hal yang lain supaya kita dianggap bahwa kita lebih hebat, ya. Dukun lebih hebat atau orang lain lebih hebat. Maka dari itu Bapak Ibu, mari beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan beritakanlah firman Tuhan itu kepada siapa saja supaya mereka juga diberkati. Sekian saja firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita.